Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Sukacita bagi saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk bersama-sama kita mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Karena Alkitab katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dunia sudah terlalu gelap untuk kita jalani, untuk kita lalui. Tapi firman Tuhan yang kita renungkan akan menuntun kita dalam terang Tuhan yang ajaib dan akan mengarahkan kita dalam seluruh jalan-jalan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat setiap kesempatan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur setiap kali kami mendengarkan firman Tuhan, ada saja pewahyuan, hikmat, tuntunan yang daripada Tuhan untuk mengarahkan kami dalam seluruh jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Karena itu hari ini Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan mengurapi kami, sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami mengerti, karena kami percaya kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, dalam Roma pasal yang keempat, di ayat yang ke-19, Roma 4 ayat 19, firman Tuhan katakan seperti ini. Iman Abraham tidak menjadi lemah. Ya, iman Abraham tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Alkitab mengajarkan kepada setiap kita hari ini bahwa Abraham tidak menjadi lemah imannya hanya karena ketika dia tahu keadaannya seperti apa. Saya ulangi sekali lagi. Alkitab mengajarkan kepada setiap kita bahwa Abraham tidak menjadi lemah imannya hanya karena dia mengetahui kenyataan realita hidupnya seperti apa. Karena imannya ini berpaut kepada pengharapan terhadap janji Allah. Itu sebabnya sekalipun keadaan tidak sesuai dengan apa yang Abraham harapkan, karena untuk mendapatkan keturunan yang besar minimal dia harus fit gitu kan, kenyataannya ya kan, istrinya pun harus bisa mengandung. Tetapi pada realita kenyataannya Alkitab mengatakan dia tahu. Siapa yang tahu? Abraham tahu bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Dia sadar, dia tahu, dia mengerti. Hal ini tidak bisa membatasi imanku untuk tetap terus percaya. Abraham tahu bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Abraham tahu bahwa usianya sudah 100 tahun. Abraham tahu bahwa rahim istrinya telah tertutup. Ini kan kenyataan, saudaraku. Ini kan realita yang terjadi. Nah, seringkali ini yang menimpa hidup kita. Kita percaya akan janji Tuhan, kita beriman terhadap firman Tuhan, tetapi ketika kita dibenturkan dengan satu keadaan yang kita lihat, waduh, vonis dokter bilang udah nggak bisa sembuh. Waduh, kalau usaha seperti ini sih kayaknya udah nggak akan pernah bisa bangkit. Waduh, kalau kenyataan seperti ini sih rumah tangga saya nggak akan bisa dipulihkan. Kita mulai down. Padahal Alkitab mengajarkan kepada setiap kita, harusnya iman kita tidak boleh menjadi lemah hanya karena kita tahu keadaan sulit, hanya karena kita tahu keadaan tidak mungkin, hanya karena kita tahu sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan itu sedang ada di hadapan kita. Jadi hari ini kita diingatkan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, betapa harus kita memiliki iman yang jangan sampai menjadi lemah. Apapun keadaan hidup kita, apapun masalah yang kita hadapi hari-hari ini, apapun tekanan yang ada menimpa kehidupan saudara dan saya, iman kita jangan sampai menjadi lemah. Saya pelajari ada beberapa hal yang membuat iman kita menjadi lemah. Yang pertama, iman kita menjadi lemah ketika kita tidak lagi bergaul, tidak lagi intim dengan firman. Alkitab jelas katakan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran terhadap firman Kristus. Firman Kristus yang kita dengar memunculkan iman kita, sehingga akhirnya kita tetap terus berharap kepada Kristus. Bagaimana kita bisa memunculkan iman kalau kita tidak pernah bergaul dengan firman? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman, orang yang bergaul dengan firman adalah orang yang bergaul dengan Allah.
Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan pernah mimpi engkau tetap kuat dalam imanmu kalau engkau tidak pernah merenungkan firman. Jangan pernah mimpi engkau berharap bahwa imanmu akan tetap teguh, tetap kuat menghadapi badai kalau engkau tidak pernah merenungkan firman. Haleluya. Saya mengajak setiap umat Tuhan dimanapun kau mendengarkan renungan saat ini, ayo latihlah diri kita untuk merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan menjadikan hidup kita tuh punya pondasi yang kuat, karena dunia di mana kita hidup hari-hari ini menawarkan 1001 cara untuk ada dalam jalan pintas pergi meninggalkan Yesus. Tapi kalau kita tetap tertanam dalam firman, ketika kita tahu kebenaran yang memerdekakan, maka imanmu tidak akan mudah lemah. Karena Abraham berpegang, berpaut, bersandar kepada pengharapan terhadap janji Allah. Dan semua itu dinyatakan dari firman. Jadi yang pertama, kapan iman kita menjadi lemah? Ketika kita tidak lagi bergaul dengan firman. Saya sangat berharap umat yang olehnya Tuhan percayakan hari ini mendengarkan renungan singkat melalui program Bible and Coffee. Ayo latih diri kita merenungkan firman Tuhan. Latih. Yang kedua, kapan iman kita menjadi lemah? Ketika kita hanya fokus kepada apa yang menjadi masalah kita. Seringkali itu yang terjadi. Masalah saya terlalu berat, Pak. Pergumulan saya terlalu sulit. Hidup saya terlalu sial. Saya bagaimana bisa bergantung kepada Tuhan kalau keadaan seperti ini, keadaan seperti itu. Stop fokus kepada masalahmu, saudara dikasih dalam Tuhan. Ayo belajar memandang Tuhan. Ketika Abraham ragu, ketika Abraham mulai khawatir, Abraham disuruh keluar tenda oleh Tuhan. Suruh lihat ke langit, hitung bintang di langit. Dapatkah engkau menghitungnya? Dengan kata lain, ketika Abraham khawatir, Abraham ragu terhadap janji Tuhan. Tuhan ingatkan, ayo pandang ke atas, lihat ke langit. Demikian pula kehidupan saudara dan saya. Kalau kita mulai ragu terhadap janji Tuhan, kalau kita hari-hari ini iman kita mulai down, pengharapan kita mulai hancur, belajar untuk memandang kepada Tuhan. Stop fokus kepada masalahmu. Stop fokus kepada pergumulanmu. Belajar fokus kepada Tuhan. Karena kita tahu dari Tuhan itu datang pertolongan kita, saudara. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, kita hidup bukan karena melihat. Kita hidup karena percaya. Karena seringkali yang kita lihat, seringkali yang kita dengar membuat kita takut. Seringkali yang kita lihat, seringkali yang kita dengar membuat kita bimbang. Tapi belajar untuk memandang ke atas. Pandang Tuhan dalam kemuliaannya, maka engkau akan kuat menghadapi apapun. Betul, hari-hari ini kita diperhadapkan dengan dunia yang gak gampang untuk kita jalani, gak gampang untuk kita lalui. Tapi ingatlah, engkau masih punya Tuhan yang berjanji, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Dia ada selalu bersama-sama dengan saudara dan saya. Dia ada selalu untuk meneguhkan hati dan hidup kita. Tetaplah pandang Tuhan. Stop fokus kepada masalahmu. Stop fokus kepada pergumulanmu. Dan yang ketiga, yang terakhir, kapan iman kita menjadi lemah? Ketika kita memiliki komunitas yang jauh dari Tuhan. Pilihlah pergaulan yang membuat engkau tertanam dalam kasih setia Tuhan. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan-kebiasaanmu yang baik. Tetapi sebaliknya, ke pergaulan yang baik-baik, pergaulan yang sehat, pergaulan yang membangun imanmu akan merusak kebiasaan-kebiasaanmu yang buruk, merusak kebiasaan-kebiasaanmu yang jahat. Itu berlaku. Sehingga pada akhirnya kita diajarkan, ayo bergantung kepada Tuhan, miliki komunitas yang sehat, yang membangun, yang membuat engkau tetap terus tertanam dalam firman, membuat kita tetap terus bertumbuh dalam kasih Tuhan. Jangan sampai iman kita menjadi lemah. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat benih firman. Tuhan yang tolong kami untuk kami selalu bergaul dengan firman-Mu. Tuhan tolong kami, beri kami semangat, antusias untuk mendengarkan firman Tuhan. Beri kami kekuatan, kesanggupan untuk tidak lagi fokus kepada masalah dan pergumulan kami. Tapi kami belajar fokus kepada Tuhan yang memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan bagi kami. Tuhan tolong kami untuk kami memiliki komunitas yang takut akan Tuhan. Sehingga hari-hari hidup kami tetap memiliki iman yang teguh. Hamba juga berdoa buat yang sakit hari ini, Tuhan, di dalam nama Yesus tergenapi firman-Mu. Disampaikan firman, disembuhkan mereka. Terjadi di dalam nama Yesus. Kami bersyukur firman-Mu sudah kami dengar. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.